Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saparina. Di sini saya kembali akan memaparkan eh, materi ekonomi makro lanjutan, yaitu pada bab 16, memahami perilaku konsumen. Nah, baik, untuk memulai presentasi kali ini, kita akan memaparkan tentang pendapat Adam Smith, yaitu konsumsi adalah satu-satunya tujuan dari semua produksi. Nah, kemudian keputusan konsumsi pada jangka panjang itu bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi. Kemudian kalau jika dalam jangka pendek bertujuan untuk permintaan agregat. Nah, berikut akan dipaparkan pandangan 6 ekonomi terkemuka untuk menunjukkan beragam pendekatan dalam menjelaskan konsumsi ini. Nah, yang pertama yaitu ekonom John Maynard Keynes dan fungsi konsumsi. Nah, adapun teori umum John Maynard Keynes diterbitkan pada tahun 1936. Keynes menjadikan fungsi konsumsi sebagai sentral dalam teorinya, yaitu fluktuasi ekonomi, dan telah memainkan peran penting dalam analisis ekonomi makro sejak saat itu. Nah, kemudian ada tiga dugaan Keynes. Yang pertama yaitu Keynes menduga bahwa kecenderungan marginal untuk mengkonsumsi, jumlah yang dikonsumsi dari setiap dolar tambahan pendapatan adalah antara 0 dan 1. Kemudian dugaan yang kedua, Keynes menyatakan bahwa rasio konsumsi terhadap pendapatan yang disebut kecenderungan rata-rata untuk mengkonsumsi turun ketika pendapatan naik. Kemudian ada pun dugaan yang ketiga, Keynes berpikir bahwa pendapatan adalah penentu utama konsumsi dan bahwa tingkat suku bunga tidak memiliki peran penting. Nah, jadi ini ada tiga dugaan Keynes ya tentang konsumsi kayak gitu. Adapun ya dugaan Keynes ini sangat bertentangan kontras dengan keyakinan para ekonom klasik kayak gitu. Nah, berikut kita sajikan gambar pada 16.1 ini, yang mana gambar ini merupakan sebuah fungsi konsumsi dengan 3 properti yang diduga oleh Keynes gitu. Nah, jadi yang 3 ini tadi ya kita masukkan ke dalam grafik di bawah ini kayak gitu. Yang pertama yaitu kecenderungan marginal untuk mengkonsumsi C atau kecenderungan marginal untuk mengkonsumsi atau C adalah antara 0 dan 1 kayak gitu. Di sini kita melihat ya, ini yang garis vertikal merupakan garis untuk konsumsi kayak gitu. Di sini kita melihat kecenderungan marginal untuk mengkonsumsi C adalah antara 0 dan 1 kayak gitu. Kemudian yang kedua, rata-rata kecenderungan untuk mengkonsumsi turun ketika pendapatan meningkat kayak gitu. Di sini APC ini ya kayak gitu. Atau average propensity to consume. Nah, dia akan turun ketika pendapatan meningkat. Nah, di sini kita melihatnya kayak gitu. Ketika pendapatan meningkat, APC-nya akan turun. Nah, kemudian yang ketiga, di sini dari grafik ini kita juga melihat konsumsi ditentukan oleh pendapatan saat ini. Kayak gitu. Nah, kemudian kita melihat juga adapun fungsi konsumsi Keynesian ditulis sebagai berikut yang telah kita sebutkan tadi ya. C sama dengan C bar ditambah CY. Di mana C bar besar daripada 0 dan 0 kecil dari C, kemudian kecil dari 1. Yang mana C di sini merupakan konsumsi, kemudian Y merupakan pendapatan yang dapat dibelanjakan, kemudian ada
C bar ini merupakan konstanta dan C kecil ini melambangkan kecenderungan marginal untuk mengkonsumsi. Nah, dari fungsi konsumsi ini menunjukkan tiga sifat yang dikemukakan Keynes tadi, yaitu yang mana C C C adalah antara 0 dan 1, kayak gitu. Sehingga pendapatan yang lebih tinggi menyebabkan konsumsi yang lebih tinggi dan juga tabungan yang lebih tinggi. Nah, kemudian kecenderungan rata-rata untuk mengkonsumsi atau APC atau average propensity to consume tadi ya, adalah APC sama dengan C per Y, konsumsi per pendapatan sama dengan C bar per Y ditambah C, kayak gitu. Kemudian dari fungsi tadi yang ketiga juga kita bisa melihat ya, ketika Y naik, kayak gitu, maka C bar per Y-nya akan turun, sehingga kecenderungan rata-rata untuk mengkonsumsi atau C per Y juga ikut turun, kayak gitu. Nah, kemudian kita melihat keberhasilan empiris awal dari Keynesian tadi ya, kayak gitu. Nah, keberhasilan awalnya untuk memeriksa data untuk menguji dugaan Keynes, para ekonom mulai melakukan penelitian dan menemukan hal sebagai berikut, kayak gitu. Yang pertama, survei rumah tangga. Nah, di mana survei rumah tangga ini dengan pendapatan yang lebih tinggi mengkonsumsi lebih banyak. Nah, yang menegaskan bahwa kecenderungan marginal untuk mengkonsumsi lebih besar daripada nol. Kemudian, rumah tangga dengan pendapatan yang lebih tinggi menabung lebih banyak dan menegaskan bahwa kecenderungan marginal untuk mengkonsumsi lebih kecil dari satu. Kemudian, rumah tangga dengan pendapatan lebih tinggi menabung dalam jumlah yang lebih besar dari pendapatan mereka dan menegaskan bahwa kecenderungan rata-rata untuk konsumsi turun ketika pendapatan meningkat. Jadi ini ya keberhasilan empiris awal dari dugaan Keynes yang tadi. Kayak gitu. Kemudian juga kita melihat stagnasi sekuler, Simon Kuznets, dan teka-teki konsumsi. Nah, pada bagian ini ada dua anomali kayak gitu. Yang pertama, anomali pertama yaitu berdasarkan fungsi konsumsi Keynesian, para ekonom meramalkan bahwa ekonomi akan mengalami stagnasi sekuler selama Perang Dunia II. Nah, di sini merupakan sebuah depresi panjang dengan durasi yang tidak terbatas kecuali pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk memperluas permintaan agregatnya. Nah, yang mana para ekonom mengatakan bahwa ketika pendapatan ekonomi tumbuh dari waktu ke waktu, rumah tangga akan mengkonsumsi semakin sedikit dan sebagian kecil dari pendapatan mereka. Hal ini akan membuat tingkat konsumsi rumah tangga akan rendah serta menyebabkan permintaan barang dan jasa yang tidak memadai, yang akan mengakibatkan depresi pada permintaan selama Perang Dunia Kedua tadi. Nah, kemudian adapun anomali yang kedua yaitu muncul ketika ekonom Simon Kuznets membuat data agregat tentang konsumsi dan pendapatan berasal dari tahun 1869. Nah, dia menemukan bahwa rasio konsumsi terhadap pendapatan sangat stabil dari dekade ke dekade. Nah, meskipun terjadi peningkatan pendapatan yang besar selama periode tersebut. Dugaan Keynes bahwa kecenderungan rata-rata untuk mengkonsumsi rata-rata akan turun ketika pendapatan meningkat ternyata tidak terbukti. Nah, kemudian ada pun juga ya kegagalan hipotesis stagnasi sekuler dan temuan Kuznets. Keduanya menunjukkan bahwa kecenderungan rata-rata untuk mengkonsumsi cukup konstan selama dalam jangka waktu yang lama. Nah, fakta inilah yang menghadirkan teka-teki dan memotivasi banyak penelitian selanjutnya tentang konsumsi ini, kayak gitu. Nah, kemudian kita juga menyajikan gambar 16.2 kayak gitu. Nah, gambar ini mengilustrasikan ya teka-teki yang kita sebutkan tadi, kayak gitu. Bukti-bukti menunjukkan bahwa ada dua fungsi konsumsi. Nah, di sini menunjukkan untuk data rumah tangga dan untuk data runtun waktu pendek. Nah, fungsi konsumsi Keynesian tampaknya bekerja dengan baik, namun untuk runtun waktu yang panjang
fungsi konsumsi tampak menunjukkan kecenderungan rata-rata untuk mengkonsumsi. Nah, di sini kita melihat ya kayak gitu. Dalam waktu pendek, short run kayak gitu. Fungsi konsumsi Keynesian ini tampaknya bekerja dengan baik kayak gitu. Gitu ya, kita melihat kayak gitu. Kemudian namun untuk waktu yang panjang, di sini kita melihat yang garis merah kayak gitu. Di long run consumption function atau konstan APC ini kayak gitu. Kita melihat fungsi konsumsi tampak menunjukkan kecenderungan rata-rata untuk mengkonsumsi kayak gitu. Lebih tinggi mengkonsumsi ya daripada pendapatannya. Nah, kemudian di gambar 16.2 ini kita juga melihat kedua hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Ini ya yang garis horizontal pendapatan, yang garis vertikal merupakan konsumsi, disebut fungsi konsumsi jangka pendek dan jangka panjang. Nah, di sini kita tadi sudah menerangkan ya kayak gitu. Nah, kemudian kita masuk yang kedua, yaitu ekonomi yang kedua yang berpendapat tentang konsumsi gitu, yaitu Irving Fisher dan pilihan antara waktu atau intertemporal choice. Nah, ekonom Fisher mengembangkan model yang digunakan para ekonom untuk menganalisis bagaimana konsumen yang rasional dan berwawasan ke depan membuat pilihan intertemporal, yaitu pilihan yang melibatkan periode waktu yang berbeda. Nah, model Fisher ini juga menjelaskan ya kendala yang dihadapi konsumen, preferensi yang mereka miliki, kemudian bagaimana kendala ini dan preferensi ini secara bersama-sama menentukan pilihan mereka dalam hal konsumsi dan menabung kayak gitu. Nah, yang pertama itu ada kendala anggaran waktu, kendala anggaran antar waktu. Nah, alasan mengapa orang mengonsumsi lebih sedikit dari yang mereka inginkan adalah karena konsumsi mereka dibatasi oleh pendapatan mereka. Nah, jadi constraint-nya itu adalah pendapatan ya, kayak gitu. Nah, ketika mereka memutuskan berapa banyak yang harus dikonsumsi hari ini versus berapa banyak yang harus ditabung untuk masa depan, mereka menghadapi kendala anggaran antar waktu. Nah, jadi kendala anggaran antar waktu itu ya kayak gitu. Ketika masyarakat kayak gitu memilih pilihan kayak gitu untuk memutuskan berapa banyak yang harus mereka konsumsi hari ini versus berapa banyak yang harus ditabung untuk masa depan kayak gitu. Yang mana mengukur total sumber daya yang tersedia untuk konsumsi hari ini dan di masa depan. Nah, ini untuk mengukur ya total sumber daya yang tersedia untuk dikonsumsi hari ini kayak gitu dan di masa depan. Nah, adapun langkah pertama dalam mengembangkan model Fisher adalah dengan memeriksa kendala yang ada secara mendetail. Kayak gitu. Nah, tadi kita menyebutkan kendalanya yaitu adalah pendapatan ya, kayak gitu. Nah, kita mengilustrasikan konsumen memperoleh pendapatan Y1 dan mengkonsumsi C1 pada periode pertama dan memperoleh pendapatan Y2 dan mengkonsumsi C2 pada periode kedua. Nah, lalu kita mempertimbangkan bagaimana pendapatan konsumen dalam dua periode tersebut membatasi konsumsi dalam dua periode tersebut. Nah, pada periode pertama, menabung sama dengan pendapatan dikurangi konsumsi. Dan persamaannya merupakan ini ya, S atau saving sama dengan pendapatan dikurang dengan konsumsi. Kayak gitu. Kemudian pada periode kedua, konsumsi sama dengan akumulasi tabungan. Ini ya, tabungan, akumulasi tabungan, termasuk bunga yang diperoleh dari tabungan tersebut, ditambah dengan pendapatan periode kedua. Sehingga kita mendapatkan persamaannya, yaitu C2, consumption, sama dengan 1 plus R. R ini merupakan bunga ya, bunga dari menabung kayak gitu ditambah dengan pendapatan periode kedua ini kayak gitu. Nah, jika konsumsi periode pertama lebih kecil dari pendapatan periode pertama dan S kurang dari 0. Nah, kemudian di sini juga disajikan
yaitu gambar 16.3 kayak gitu. Nah, di sini menunjukkan ya kombinasi dari konsumsi periode pertama dan periode kedua yang dapat dipilih oleh konsumen kayak gitu. Nah, jika konsumen ini memilih titik-titik di antara A dan B, nah ini ya antara A dan B, ia mengkonsumsi lebih sedikit dari pendapatannya pada periode pertama dan menyimpan sisanya untuk periode kedua. Nah, jadi jika di antara A dan B ini ya kayak gitu kita melihat di sini tingkat konsumsinya lebih sedikit kayak gitu dan menyimpan dan sisanya disimpan untuk periode yang akan datang kayak gitu. Nah, jika masyarakat ini memilih poin antara A dan C kayak gitu, antara A dan C, nah di sini menandakan ia mengkonsumsi lebih sedikit, mengkonsumsi lebih dari pendapatannya kayak gitu. Pada Nah, jika ia memilih poin antara A dan C, ia mengkonsumsi lebih dari pendapatannya pada periode pertama dan meminjam untuk menutupi selisihnya. Kayak gitu. Nah, di sini kalau di antara A dan C ya, pendapatan di sini masyarakat dilihatkan bahwa mereka mengkonsumsi lebih dari pendapatannya pada periode pertama dan meminjam kayak gitu untuk menutupi selisih yang ada. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan ya pada titik A. Nah, pada titik A CT sama dengan IYT dan C2 sama dengan Y2. Tidak ada tabungan atau pinjaman kayak gitu. Pada titik A ini ya, karena ini sama kayak gitu. Konsumsinya sama dengan pendapatan sehingga tidak ada tabungan ataupun pinjaman. Kemudian pada titik B kita melihat bahwasanya C1 sama dengan 0 dan menabung seluruh pendapatannya sehingga konsumsi periode kedua C2 adalah 1 plus R dikali Y1 ditambah Y2. Nah, di sini di titik B ini ya diperlihatkan kayak gitu. Ini memperlihatkan bahwasanya seluruh pendapatannya ditabung kayak gitu. Sehingga konsumsi untuk periode kedua akan mendapatkan persamaan sebagai berikut. Nah, kemudian di titik C kayak gitu. Di titik C sama dengan 0 kayak gitu dan meminjam sebanyak mungkin dari pendapatan periode kedua sehingga konsumsi periode pertama C1 akan didapatkan persamaan sebagai berikut yaitu Y1 ditambah Y2 per 1 plus R kayak gitu. Nah, kemudian kita masuk ke preferensi konsumen. Nah, preferensi konsumen mengenai konsumsi dalam dua periode dapat diwakili oleh kurva indiferen. Nah, kurva indiferen menunjukkan ya kombinasi konsumsi periode pertama dan periode kedua yang membuat konsumen sama senangnya kayak gitu atau memiliki kepuasan yang sama kayak gitu. Nah, adapun kemiringan pada titik manapun pada kurva indiferen, kemiringan ini adalah kemiringan marginal dari tingkat substitusi antara konsumsi periode pertama dan konsumsi periode kedua. Nah, kemudian ini memperlihatkan kurva indiferen kayak gitu, yang mana di sini disebutkan ketika konsumen lebih memilih salah satu titik pada kurva IC2 kayak gitu. Nah, daripada IC2 ini ya, daripada titik-titik lainnya pada kurva IC1. Di sini ada beberapa titik ya, ada X, ada Y, X, W, Z kayak gitu. Nah, ini ketika konsumen ya lebih memilih titik pada kurva IC2 ini kayak gitu daripada titik lainnya,
karena konsumen memiliki kepuasan yang sama pada titik Y, X, W, X, dan Y, kayak gitu. Nah, jadi di sini ada 2 periode ya, kayak gitu. Kita melihat ada periode di IC1 kayak gitu, ada titik W, X, Y, kayak gitu. Yang mana di sini konsumen mengkonsumsi akan mendapatkan kepuasan yang sama kayak gitu. Kemudian ada periode kedua kayak gitu. Periode kedua, nah disinilah konsumen lebih memilih kayak gitu, karena tingkat kepuasannya berbeda dari pada titik IC1 tadi kayak gitu. Nah, jadi konsumen lebih memilih di IC2 kayak gitu, kepuasan pada titik Z. Nah, kemudian optimasinya ya kayak gitu. Optimasinya setelah membahas batasan anggaran dan preferensi konsumen, kita dapat mempertimbangkan keputusan tentang berapa banyak yang harus dikonsumsi dalam setiap periode waktu. Nah, konsumen ingin mendapatkan kombinasi konsumsi terbaik dalam 2 periode, yaitu pada kurva indiferen yang paling tinggi, tetapi kendala anggaran mengharuskan konsumen juga berakhir pada atau di bawah garis anggaran, karena garis anggaran mengukur total sumber daya yang tersedia baginya, kayak gitu. Nah, kemudian juga disajikan pada gambar 16.5 ini kayak gitu. Yang mana gambar 16.5 ini menunjukkan bahwa banyak ya kurva indiferen yang melewati garis anggaran kayak gitu. Nah, di sini kita melihat ya, kayak ini melewati garis anggaran kayak gitu. Nah, kurva indiferen tertinggi yang dapat diperoleh konsumen tanpa melanggar kendala anggaran adalah kurva IC3. Nah, ini ya, di sini kita melihat kayak gitu. Di titik 0 kayak gitu. Ini merupakan kurva indiferen tertinggi kayak gitu yang diperoleh oleh konsumen dan tanpa melanggar anggaran yang ada kayak gitu. Kalau titik IC4 kita melihat ya melewati anggaran kayak gitu. Kemudian di IC1, IC2 kita juga melihat kayak gitu. Nah, di titik 0 O kayak gitu atau di IC3. Nah, di sini kita melihatnya kayak gitu. Melihat adanya inilah kepuasan yang diperoleh oleh konsumen kayak gitu. Nah, kemudian kita juga melihat bagaimana ya perubahan pendapatan mempengaruhi konsumen kayak gitu. Nah, bagaimana perubahan pendapatan mempengaruhi konsumsi. Nah, kendala anggaran yang lebih tinggi memungkinkan konsumen untuk memilih kombinasi yang lebih baik dari konsumsi periode pertama dan kedua, yaitu konsumen sekarang dapat mencapai kurva indiferen yang lebih tinggi. Nah, kurva indiferen pada gambar 16.6 kayak gitu. Di bawah ini diasumsikan bahwa konsumsi pada periode pertama dan konsumsi pada periode kedua adalah barang normal. Nah, ini diasumsikan ya di pada gambar ini yang dikonsumsi adalah ini kurva indiferen kayak gitu yang menunjukkan konsumsi antara dua barang dan ini merupakan barang normal. Nah, dari gambar ini juga menunjukkan ya kenaikan, adanya kenaikan di sini ya kita melihat kayak gitu, adanya kenaikan dari Y1 ke Y2 kayak gitu. Dari garis biru ya ke garis yang merah kayak gitu. Yang mana hal ini akan menggeser kendala anggaran keluar. Kayak gitu. Nah, pada gambar 16.6 ini juga kita melihat kayak gitu. Konsumen merespon pergeseran dalam batasan anggarannya dengan memilih lebih banyak konsumsi pada kedua periode tersebut. Nah, di sini dilihatkan ya kayak gitu. Konsumen itu lebih memilih lebih banyak konsumsi di pada kedua periode ini kayak gitu. Ini first period kayak gitu yang biru, kemudian yang merah adalah periode kedua dari mengkonsumsi. Nah, di sini terjadi kenaikan ya
tadi seperti yang kita sebutkan kayak gitu. Nah, adapun pelajaran ya dari analisis ini adalah bahwa konsumsi itu bergantung pada nilai sekarang dari pendapatan saat ini dan di masa depan. Kemudian kita dapat menuliskan ya, nilai sekarang dari pendapatan itu sama dengan Y1 ditambah Y2 per 1 tambah R, kayak gitu. Nah, kemudian kita memperhatikan juga bahwa eh, kesimpulan ini sangat berbeda dengan kesimpulan dibuat oleh Keynes, kayak gitu. Yang mana Keynes menyatakan ya bahwa konsumsi seseorang saat ini sangat bergantung pada pendapatannya saat ini. Nah, kemudian dalam model Fisher, Fisher juga mengatakan bahwa sebaliknya kayak gitu, bahwa konsumsi didasarkan pada pendapatan yang diharapkan konsumen sama sepanjang masa hidupnya. Nah, kemudian bagaimana perubahan suku bunga real mempengaruhi konsumsi kayak gitu. Nah, bagaimana perubahan suku bunga real mempengaruhi konsumsi. Nah, dalam model Fisher kayak gitu. Untuk mempertimbangkan bagaimana perubahan suku bunga real mengubah pilihan konsumen, ada dua kasus yang perlu dipertimbangkan kayak gitu. Yang pertama, kasus di mana konsumen pada awalnya menabung, kemudian yang kedua yaitu kasus di mana ia pada awalnya meminjam. Nah, di sini ada dua kasus yang ketika konsumen menabung dan ketika konsumen meminjam kayak gitu. Nah, adapun dari gambar 16.7 ini ya, kita melihat bahwa kayak gitu. Kenaikan suku bunga real akan memutar garis anggaran konsumen di sekitar titik Y1 dan Y2. Kayak gitu. Kenaikan kenaikan ini ya, kayak gitu. Kenaikan suku bunga akan memutar garis anggaran konsumen kayak gitu dari di sekitar Y1 dan Y2 ini tadi ya. Nah, sini kita melihat kayak gitu. Kemudian dengan demikian mengubah jumlah konsumsi yang dipilihnya pada kedua periode tersebut. Jadi oleh karena itu konsumen akan memilih mengubah kayak gitu, mengubah jumlah konsumsi dari kedua periode ini kayak gitu. Di sini konsumen juga berpindah dari titik A ke titik B. Kita melihat dari titik A ke titik B kayak gitu. Dari titik A ke titik B dapat dilihat bahwa pada kurva indiferen yang digambarkan pada gambar ini, konsumsi periode pertama turun dan konsumsi periode kedua naik. Jadi di sini kita melihat dari titik A ke titik B, kayak gitu kita melihat kurva indiferennya berubah kayak gitu. Yang mana konsumsi pada periode pertama itu turun dan pada periode kedua itu naik kayak gitu. Di sini kita melihatnya turun kayak gitu konsumsinya. Kemudian pada periode kedua naik kayak gitu. Nah, kemudian juga dari gambar di atas ya, tingkat suku bunga yang lebih tinggi mengurangi konsumsi periode pertama. Juga kita melihat ya, tingkat bunga yang lebih tinggi kayak gitu mengurangi konsumsi periode pertama sebesar delta C1 dan meningkatkan konsumsi periode kedua sebesar delta C2 kayak gitu. Delta C1 ini ya kayak gitu. Turun kayak gitu. Kemudian delta C2 meningkat kayak gitu. Dari adanya meningkatnya suku bunga tadi kayak gitu. Nah, kemudian para ekonom juga menguraikan dampak kenaikan suku bunga real terhadap konsumsi menjadi dua dampak kayak gitu. Yang pertama itu ekonom adanya dampak pendapatan kayak gitu dari kenaikan suku bunga real ini, yang mana dampak pendapatan ini yaitu berasal dari perubahan konsumsi yang diakibatkan oleh pergerakan ke kurva indiferen yang lebih tinggi. Nah, jadi perubahan konsumsi ya yang diakibatkan oleh pergerakan ke kurva indiferen yang lebih tinggi. Gitu.
Nah, kemudian ekonom juga memperlihatkan dampak yang kedua yaitu dampak substitusi kayak gitu. Yang mana perubahan dalam konsumsi yang diakibatkan oleh perubahan dalam harga relatif konsumsi pada dua periode. Nah, kemudian di sini kita melihat juga ya, kita akan melanjutkan kendala dalam peminjaman kayak gitu. Nah, kendala dalam peminjaman, model Fisher mengasumsikan bahwa konsumen dapat meminjam dan juga menabung. Nah, kemampuan meminjam memungkinkan konsumsi saat ini melebihi pendapatan saat ini. Nah, itu ya, ketika konsumen meminjam kayak gitu. Itu mungkin dikarenakan karena konsumsi saat ini melebihi dari pendapatan mereka saat ini kayak gitu. Namun bagi banyak orang meminjam adalah hal yang mustahil kayak gitu. Kendala pada meminjam oleh karena itu dapat dinyatakan sebagai C1 kecil sama dengan Y1. Ketidaksetaraan ini menyatakan bahwa konsumsi pada periode 1 harus lebih kecil atau sama dengan pendapatan periode 1. Nah, kemudian di ini ya gambar 16.8 ini menyajikan bahwasanya bagaimana kendala peminjaman ini membatasi pilihan konsumen kayak gitu. Nah, pilihan konsumen itu harus memenuhi kendala anggaran antar waktu dan kendala peminjaman. Area yang diarsir ini kayak gitu. Gimana ya? Di sini ada periode pertama kayak gitu. Kemudian di sini garis vertikal C2 second period consumption kayak gitu. Di mana yang garis diarsir ini mewakili ya kombinasi konsumsi periode pertama dan periode kedua yang memenuhi kedua kendala tersebut kayak gitu. Nah, kemudian juga disajikan juga pada gambar 16.9 kayak gitu. Yang mana gambar 16.9 ini menunjukkan bagaimana kendala peminjaman ini mempengaruhi keputusan konsumsi. Nah, ada dua kemungkinan kayak gitu. Yang pada panel A, di mana ya, the borrowing constraint is not binding kayak gitu. Konsumen ingin mengkonsumsi lebih sedikit pada periode pertama dibandingkan dengan pendapatannya. Di sini ya, konsumen lebih memilih kayak gitu. Lebih memilih mengkonsumsi lebih sedikit pada periode pertama dibandingkan dengan pendapatannya kayak gitu. Nah, kemudian adapun pada panel B kayak gitu, kendala pinjaman bersifat mengikat. Nah, di sini di panel B ini ya menunjukkan bahwasanya konsumen ingin meminjam dan memilih titik D. Namun karena peminjaman karena tidak diperbolehkan, maka pilihan terbaik yang tersedia adalah titik E kayak gitu. Nah, di sini kita melihat ya kayak gitu. Konsumen ingin meminjam dan memilih pada titik D kayak gitu. Namun karena peminjaman tidak tersedia sehingga akhirnya konsumen memilih pada titik E. Nah, kemudian kita masuk ekonomi yang ketiga yaitu tentang konsumsi ini kayak gitu. Yaitu Franco Modigliani dan hipotesis siklus hidup. Nah, kayak gitu. Yang mana pada tahun 1950-an Modigliani ini dan kolaboratornya Albert Albo dan Richard Bromberg menggunakan model perilaku konsumen Fisher untuk mempelajari fungsi konsumsi. Nah, menurut model Fisher, konsumsi bergantung pada pendapatan seseorang, pendapatan seumur hidup kayak gitu. Modigliani menekankan bahwa pendapatan bervariasi secara sistematis sepanjang kehidupan manusia. Jadi ini ya kayak gitu, bertentangan kayak gitu antara pendapat Fisher dengan Modigliani ini kayak gitu. Nah, kemudian adapun hipotesisnya dari Modigliani ini yaitu
Kebanyakan orang berencana untuk berhenti bekerja pada usia 65 tahun dan mereka memperkirakan pendapatan mereka akan menurun ketika mereka pensiun. Nah, untuk mempertahankan tingkat konsumsi mereka setelah pensiun, orang-orang ini harus menabung selama masa kerja mereka. Jadi, hmm, hipotesisnya itu ya kayak gitu. Orang akan uh, untuk mempertahankan tingkat konsumsi mereka pada waktu pensiun kayak gitu. Maka uh, selama masa bekerja mereka akan menabung ya kayak gitu. Nah, implikasinya kita lihat di gambar 16.10 ini kayak gitu. Di yang mana gambar ini menunjukkan hubungan antara konsumsi dan pendapatan yang diprediksi oleh model siklus hidup. Nah, di sini ya, ini pendapatan yang garis horizontal dan garis vertikal merupakan consumption kayak gitu. Ini gambar ini menunjukkan fungsi konsumsi siklus hidup kayak gitu. Nah, untuk setiap tingkat kekayaan tertentu atau W ini ya, W ini dilambangkan untuk tingkat kekayaan tertentu kayak gitu. Nah, model tersebut menghasilkan fungsi konsumsi konvensional yang mirip dengan yang ditunjukkan pada gambar 16.1. Nah, pada gambar sebelumnya ya kayak gitu. Nah, sebaliknya intercept di sini adalah AW dan dengan demikian tergantung pada tingkat kekayaan. Nah, dan dengan demikian tergantung pada tingkat kekayaan. Nah, model siklus hidup perilaku konsumen ini dapat memecahkan teka-teki konsumsi. Ini tadi ya, gitu. Life cycle model mengatakan bahwa nah, kemudian dalam jangka panjang, ketika kekayaan meningkat, fungsi konsumsi bergeser ke atas seperti pada gambar 16.11. Nah, ini pada 16.11 ya. Tadi di AW1 kayak gitu. Di sini. Nah, ketika dalam jangka panjang nah, melihatkan ya bahwa pergeseran ke atas ini adanya pergeseran kayak gitu dari AW1 ke AW2. Dan ini mengilustrasikan ya bahwa pendapatan maaf. Nah, dari gambar ini ya kita melihat bahwa pergeseran ke atas ini mencegah kecenderungan rata-rata untuk mengkonsumsi agar tidak turun ketika pendapatan meningkat. Nah, dengan cara ini, Modigliani memecahkan teka-teki konsumsi yang ditimbulkan oleh data Simon Kuznets. Nah, ini dalam jangka panjang. Nah, kemudian model siklus hidup juga membuat banyak prediksi lainnya. Yang terpenting, model siklus hidup ini ya memprediksikan bahwa tabungan itu bervariasi selama masa hidup seseorang. Kayak gitu. Nah, jika seseorang memulai masa dewasa tanpa kekayaan, maka dia akan mengumpulkan kekayaan selama masa kerja dan kemudian menghabiskan kekayaannya selama masa pensiun. Kayak gitu. Nah, adapun gambar 16.2 di bawah ini mengilustrasikan antara pendapatan konsumsi dan kekayaan konsumen selama masa dewasanya. Kayak gitu. Nah, di sini kita melihat ya ketika masa mudanya kayak gitu. Masyarakat lebih cenderung untuk menabung kayak gitu. Nah, di sini ya saving yang di gambar yang berwarna hijau kayak gitu. Pada masa mudanya dan kemudian pada masa tua kayak gitu. Mereka tidak menabung lagi, di saving kayak gitu. Nah, dan di sini masyarakat lebih cenderung untuk menghabiskan tabungan mereka tadi. Nah, kayak gitu. Nah, menurut hipotesis siklus hidup,
karena orang ingin memperlancar konsumsi sepanjang hidupnya, maka orang muda yang masih bekerja akan menabung, sementara orang tua yang sudah pensiun tidak menabung. Nah, jadi di sini tadi ya kita melihat kayak gitu. Ini gambar menunjukkan model siklus hidup kayak gitu. Ini di masa muda dan ini ketika mereka sudah tua, kayak gitu. Tidak menabung lagi atau di saving. Nah, kemudian kita masuk pada yang keempat, ekonomi yang keempat yaitu Milton Friedman dan hipotesis pendapatan permanen. Nah, yang mana ya pada tahun 1957 Milton Friedman mengusulkan hipotesis pendapatan permanen untuk menjelaskan perilaku konsumen. Nah, hipotesis pendapatan permanen Friedman melengkapi hipotesis siklus hidup Modigliani. Nah, jadi melengkapi ya kayak gitu dari ekonomi sebelumnya, dan keduanya menggunakan teori Irving Fisher tentang konsumen untuk berargumen bahwa konsumsi seharusnya tidak bergantung pada pendapatan saat ini. Jadi konsumsi seharusnya tidak bergantung pada pendapatan saat ini menurut Milton Friedman ini kayak gitu. Adapun hipotesisnya, Friedman menyarankan agar kita melihat pendapatan saat ini atau Y sebagai jumlah dari dua komponen, yaitu pendapatan permanen atau Y pangkat P dan pendapatan sementara Y pangkat T. Artinya Y ini sama dengan YP ditambah YT gitu. Pendapatan sama dengan pendapatan permanen ditambah dengan pendapatan sementara. Itulah pendapatan permanen adalah bagian dari pendapatan yang diharapkan akan terus ada di masa depan. Kemudian adapun pendapatan sementara, Friedman mengatakan bahwa bagian dari pendapatan yang tidak diharapkan orang untuk bertahan. Jadi itu ya perbedaannya antara YP pendapatan permanen dengan pendapatan sementara ini. Gitu. Nah, kemudian adapun implikasinya, hipotesis pendapatan permanen memecahkan teka-teki konsumsi dengan menyatakan bahwa fungsi konsumsi Keynesian standar menggunakan variabel yang salah. Nah, menurut hipotesis pendapatan permanen, konsumsi bergantung pada pendapatan permanen atau YP tadi. Namun juga banyak telah peneliti tentang ya fungsi konsumsi yang mencoba menghubungkan antara konsumsi dengan pendapatan saat ini. Nah, Friedman berpendapat bahwa kesalahan dalam variabel ini menjelaskan temuan-temuan yang nampaknya kontradiktif yang tersirat dari hipotesis Friedman mengenai kecenderungan rata-rata untuk mengkonsumsi. Nah, dari sini kita membagi kedua sisi fungsi konsumsinya dengan Y untuk mendapatkan APC, average propensity to consume, sama dengan C per Y sama dengan alpha Y pangkat P per Y. Nah, yang mana menurut hipotesis pendapatan permanen, kecenderungan rata-rata untuk mengkonsumsi tergantung pada rasio pendapatan permanen terhadap pendapatan saat ini. Nah, di sini kita melihat ya kayak gitu. Rata-rata untuk mengkonsumsi atau APC ini ya, tergantung pada rasio pendapatan permanen kayak gitu. Yang ini ya terhadap pendapatan saat ini kayak itu per Y. Nah, kemudian kita masuk yang ekonomi yang kelima yaitu Robert Hall dan hipotesis jalan acak. Nah, model ini dibangun berdasarkan pemahaman bahwa konsumen yang berwawasan ke depan mendasarkan keputusan konsumsi mereka tidak hanya pada pendapatan saat ini, namun juga pada pendapatan yang mereka harapkan di masa depan. Nah, dengan demikian, hipotesis pendapatan permanen menyoroti bahwa gagasan konsumsi bergantung pada ekspektasi masyarakat. Nah, penelitian terbaru juga penelitian terbaru mengenai konsumsi juga telah menggabungkan pandangan konsumen ini dengan asumsi ekspektasi rasional. Nah, asumsi ekspektasi rasional menyatakan bahwa orang menggunakan semua informasi yang tersedia untuk membuat perkiraan yang optimal tentang masa depan.
Nah, adapun hipotesisnya ya dari ekonom Robert Hall ini, yaitu menunjukkan bahwa jika hipotesis pendapatan permanen benar dan jika konsumen memiliki ekspektasi rasional, maka perubahan dalam konsumsi dari waktu ke waktu seharusnya tidak dapat diprediksi. Nah, ini hipotesis dari Robert Hall ya. Ketika perubahan dalam suatu variabel tidak dapat diprediksi, variabel tersebut dikatakan mengikuti jalan acak. Nah, menurut Hall, kombinasi hipotesis pendapatan permanen dan ekspektasi rasional mengimplikasikan bahwa konsumsi mengikuti sebuah jalan acak. Jadi hipotesis Hall ini ya mengatakan bahwa kombinasi pendapatan permanen dan ekspektasi rasional masyarakat kayak gitu mengimplikasikan bahwa adanya konsumsi mengikuti sebuah jalan acak. Nah, kemudian adapun implikasinya, pendekatan ekspektasi rasional terhadap konsumsi memiliki implikasi tidak hanya untuk peramalan tetapi juga untuk menganalisis kebijakan ekonomi. Nah, jika konsumen mematuhi hipotesis pendapatan permanen dan memiliki ekspektasi rasional, maka hanya perubahan kebijakan yang tidak terduga yang mempengaruhi konsumsi. Nah, adapun perubahan-perubahan kebijakan ini berlaku ketika mereka mengubah ekspektasinya. Kemudian kita masuk yang keenam yaitu David Lipson dan daya tarik kepuasan instan. David Lipson mencatat bahwa banyak konsumen yang menilai diri mereka sendiri sebagai pengambil keputusan yang tidak sempurna. Nah, dalam sebuah survei terhadap masyarakat Amerika, 76% mengatakan bahwa mereka tidak cukup menabung untuk masa pensiun. Nah, dalam survei lainnya terhadap generasi baby boom, responden ditanyai persentase pendapatan yang mereka tabung dan presentasi yang menurut mereka harus mereka tabung. Nah, adapun kekurangan tabungan rata-rata mencapai 11 poin persentase. Nah, menurut Lipson, ketidakcukupan menabung ini terkait dengan fenomena lainnya yaitu tarikan kepuasan instan. Baik, mungkin sekian pemaparan tentang memahami perilaku konsumen dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.